Assalamualaikum sahabat FGLSN, salam literasi, ayo membaca. Kali ini saya ingin membicarakan tentang indikator ke-6 implementasi gerakan literasi, yaitu majalah dinding atau yang lebih dikenal dengan mading. Sahabat semua, majalah dinding ini sangat penting untuk diadakan oleh setiap sekolah karena majalah dinding ini bisa menjadi tempat untuk mengekspresikan karya-karya literasi dari peserta didik kita. Jadi dari TK, SD, SMP, SMA, SMK, juga SLB selayaknya harus mempunyai majalah dinding. Majalah dinding ini bisa disesuaikan tentu dengan tingkatan masing-masing jenjang pendidikan. Untuk SD tentu disesuaikan dengan kemampuan literasi daripada anak-anak SD. Bisa mulai dari mewarnai, memberi gambar, membuat puisi, membuat karangan-karangan pendek, dongeng, dan sebagainya. Sedangkan untuk tingkat SMP, mungkin ini lebih tinggi lagi, bisa mulai dengan cerita pendek atau hasil-hasil praktek, puisi, sinopsis, dan berbagai kemampuan literasi yang bisa mengekspresikan dari jenjang SMP. Sedangkan untuk SMA dan SMK, selain dari cerita pendek, kemudian puisi, sinopsis, juga bisa mengekspresikan dari hasil-hasil penelitian yang peserta didik lakukan. Jadi ini akan memberikan gairah kepada mereka untuk menunjukkan hasil karya mereka yang terkait dengan literasi. Kemudian untuk di SLB ini sangat bervariasi tentu. Seperti kita ketahui bahwa SLB itu jenjangnya mulai dari TKLB sampai dengan SMALB. Walaupun katakan saja sudah SMALB, namun kemampuan dari masing-masing peserta didik sangat berbeda sekali. Tentu ini akan disesuaikan. Nah, oleh karena itu, sahabat FGLSN, untuk jenjang SD, SMP, SMA, SMK minimal mempunyai satu majalah dinding. Ingat, majalah dinding bukan papan informasi, harus dibedakan antara papan informasi sekolah yang menunjukkan berbagai informasi tentang kegiatan sekolah, manajemen sekolah, itu ditayangkan di papan informasi sekolah. Tetapi majalah dinding ini khusus betul-betul untuk hasil karya peserta didik terkait dengan kegiatan-kegiatan literasi, baik literasi pembiasaan, pengembangan maupun literasi yang terintegrasi dengan pembelajaran. Nah, oleh karena itu, sahabat FGLSN, majalah dinding ini paling tidak untuk SD, SMP, SMA, SMK mempunyai satu majalah dinding. Itu paling tidak. Syukur-syukur bisa lebih sesuai dengan tentu berapa banyak yang ingin ditampung dari hasil karya literasi peserta didik. Namun untuk SLB ini agak berbeda. Karena SLB itu selain dari jenjang, juga jenis kelainan.
paling tidak untuk SLB ini setiap jenjang memiliki satu majalah dinding. Jadi wajib hukumnya satu jenjang memiliki satu majalah dinding. Katakan saja SLB mempunyai jenjang dari TKLB sampai dengan SMA-LB. Artinya satu majalah dinding untuk TKLB, satu majalah dinding untuk SDLB, satu majalah dinding untuk SMPLB, satu majalah dinding untuk SMA-LB. Artinya minimal kalau dari TK sampai dengan SMA ada 4 majalah dinding yang harus disediakan. Karena kriterianya akan berbeda-beda. Dan ini minimal. Karena kalau kita ingin maksimal, tentu di SLB ini sangat bervariasi. Katakan saja TKLB untuk tunanetra, TKLB untuk tunagrahita, majalah dinding untuk TKLB untuk tunadaksa, tunarungu, autis. Ini kan banyak sekali. Nah minimal tentu satu jenjang terwakili oleh satu majalah dinding. Nah kemudian dalam pengelolaannya, sahabat semua, ini harus dilakukan secara rutin. Tidak boleh hanya satu kali karya itu ditempel untuk selamanya. Bahkan ada yang bertahun-tahun di situ. Nah ini tidak boleh. Saya sih beranggapan bahwa paling tidak seminggu sekali karya-karya literasi peserta didik itu harus diupdate. Katakan saja kita akan mengupdate di hari Senin. Oleh karena itu hari Sabtu majalah dinding itu harus dibersihkan. Artinya dipilih, disimpan, bukan dibersihkan, dibuang ya. Nah, yang dicantumkan juga tentu harus diseleksi. Mana yang terbaik dari kelas tertentu atau mana yang terbaik dari masalah tertentu. Jadi ini diserahkan kepada Satgas. Silakan dilihat sejauh mana karya-karya itu bisa ditempelkan. Dan ini tiap hari Jumat, katakan saja kalau berakhirnya Jumat, atau Sabtu kalau berakhirnya Sabtu, semua karya-karya siswa itu harus diambil, diganti oleh yang baru. Sehingga Senin itu sudah terpampang karya-karya literasi yang baru dari peserta didik. Yang terpilih tentu, yang terpilih. Nah bagaimana hasil karya yang kita ambil hari Jumat atau hari Sabtu? Itu jangan dibuang, tapi dibukukan. Dari dana BOS itu kan ada BOS buku. Nah ini BOS ini bisa dipakai untuk menjilid atau mencetak atau memproduksi hasil karya dari majalah dinding itu. Bayangkan kalau setiap minggu katakan saja minimal 1 buku karya literasi dari majalah dinding itu, maka setiap bulan akan menghasilkan 4 dan setiap tahun 4 kali 12. Ini kan luar biasa. Dan ini akan menjadi catatan atau bahan rujukan bagi peserta didik yang berikutnya. Luar biasa. Nah, sahabat semua, ini akan lebih hebat lagi kalau misalnya setiap hari Senin setelah melalui seleksi dan penilaian pada minggu sebelumnya, pada hari Senin upacara yang diikuti oleh seluruh warga sekolah, baik peserta didik, guru, kepala sekolah maupun tenaga kependidikan. Kalau ada orang tua yang hadir, diikut sertakan di dalam upacara itu, ikut upacara resmi, ikut semua acara di dalam upacara itu, termasuk menyanyikan Indonesia Raya, membaca Pancasila. Ini akan pembelajaran. Nah di saat itu juga kita bisa mengumumkan hasil-hasil literasi minggu yang lalu. Jadi ini akan membanggakan siswa, membanggakan orang tua, membanggakan semua. Dan jangan lupa, bagi mereka yang dikategorikan terbaik pada minggu itu, kalau bisa diberikan, katakan saja piagam penghargaan selembar gitu ya,
untuk anak tersebut, sehingga akan memacu anak-anak yang lain untuk berkarya dan mengisi majalah dinding itu. Nah, saya kira itu sahabat semua, ini akan luar biasa buat kita semua, buat sekolah, buat pengembangan gerakan literasi. Selamat mencoba, dan mudah-mudahan ini benar-benar dilaksanakan, akan menghasilkan hal-hal yang luar biasa. Kalau ada masukan, kritik, komentar, mohon diberi komentar ya di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk menonton sampai selesai, tekan tombol like-nya. Yang belum subscribe, jangan lupa juga subscribe ya, dan share video ini ke sahabat-sahabat lainnya. Mudah-mudahan channel FGLSN Bangkit akan semakin besar dan meluas. Terima kasih atas perhatiannya. Salam literasi, ayo membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.